Oke, kita mulai ya untuk materi pertama kita. Materi pertama kita itu terkait dengan sistem bilangan dan kesalahan. Ini teman-teman udah sempat akses di Bismart. Mungkin saya akan mengajarkan lewat di situ aja. Cuma mempertegas aja. Saya selesai dulu. Nah, ini udah kelihatan belum? Yang saya share. Sudah, Pak. Oke ya, kita mulai. Intinya gini teman-teman, kenapa sih kita harus belajar sistem bilangan dan kesalahan? Intinya itu nanti kita itu harus bisa memahami apa itu angka penting, apa itu angka signifikan, apa itu sebuah error gitu ya. Nah, kalau sistem bilangan teman-teman kan udah paham ya di sini. Kenapa sih kok dibuat seperti ini ya? Misalnya yang di sini ya. Saya langsung aja. Kenapa sih dibuat berdasarkan basis ya? Kalau bisa lihat di contoh kayak gini. Kenapa dibuat seperti ini? Karena pada dasarnya kalau numerik ya, kalau numerical itu adalah iterasi teman-teman. Kalau misalnya suatu fungsi kita buat seperti ini kan AN C pangkat N, AN min 1 C pangkat N min 1. Nah ini kan bisa kita iterasikan ya, iterasi itu diulang. Perulangan hingga nantinya itu adalah N-nya itu sama dengan 0. Oke ya. Nah kenapa harus ditarik ke dalam suatu model seperti ini. Nah numerical itu karena iterasi, kata kuncinya itu adalah iterasi atau perulangan. Maka dari itu kalau misalnya ini kita punya suatu bilangan bulat ya, dia itu 288. Nah kalau diiterasikan sehingga dia itu N-nya sama dengan 0, nah itu kan 2 kali 10 pangkat 2 dan dia itu akan sejalan iterasinya itu akan berkurang 1 demi 1 gitu ya. Kan 200 terus kemudian ditambah 8 kali 10 pangkat 1, 80 ya ditambah dengan 8 kali 1. Jadi 10 pangkat 0 itu kan 1. Jadi hasilnya seperti ini. Ini kalau basis 10. Kalau basis 10 itu maksudnya, basis itu maksudnya mengindikasikan bahwa bilangan itu bilangan apa. Kalau 10 kan desimal ya, bulat desimal. Dengan basisnya 10. Nah, kalau bilangan dasar dengan basis 2 itu kan berarti biner ya, 0 dan 1 begitu. Kalau biner maka dari itu kalau misalnya kita cek di sini ya, 1101. Nah, ini basisnya 2. Definisinya itu adalah tetap kembali ke desimal, teman-teman. Karena suatu bilangan itu nanti akan dihitung dengan desimal. Semuanya kan desimal. Soalnya nanti kalau numerik kita akan belajar tentang derivatif integral itu kan pasti desimal ya, bukan biner. Ya, biner itu kan karena dia dipahami oleh bahasa mesin, maka dari itu basis 2 itu penting juga kita pahami. Misalnya ini 1101 berarti paling sini kan pangkat 3 ya, kan 0123. Dengan 1 kali kan 2 pangkat 3. Kalau basisnya ingat ya, untuk pengalinya. Basisnya itu pengalinya. 1 kali 2 pangkat 3, 1 kali pangkat 2 pangkat 2. Nah, nanti ditambahkan aja, nanti 13. Nah, dari sini teman-teman, dari sini nanti kita tarik langsung ke sini, nggak masalah, kita nggak usah breakdown ya. Langsung aja ke sini, algoritma konversi itu adalah seperti ini. Nah, ini dasarnya memang dari polinom ya. Polinom itu dalam artian dia itu memang punya pola beriterasi. Nah, ini maksudnya konversi itu seperti apa? Misalnya ini ya, desimal ke biner, biner ke desimal dengan sistem iterasi basis datanya. Basisnya gimana? Jadi misalnya kalau algoritma konversi itu misalnya ini adalah fungsi atau persamaan acuan, misalnya nanti desimal ke biner atau biner ke desimal. Itu bisa menggunakan ini saja. Gitu. Nah, misal oke ya, B itu tetap basis ya, sama halnya seperti itu. Nah,
ini kita bisa turunkan, teman-teman. Kita bisa turunkan menjadi seperti ini. Bn sama dengan An, kemudian Bn-1, hingga nantinya itu B0, terakhirnya itu B0. Nah, misalnya ini ya, konversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal menggunakan algoritma konversi ya. Algoritma konversinya yang ini. Nah, ya udah, basis tertingginya berapa? Basisnya menjadi dua ya. Terus kemudian pangkat order tertingginya berapa? Order tertingginya kan 3 ya, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Nah, kalau berdasarkan algoritma konversi ya, maka dari itu kita bisa masukkan nih ya. B3 sama dengan A3 sama dengan 1. Nah, kenapa 1? Karena ya ini ya. Ini. Terus B2 sama dengan A2 plus B3. B3-nya beta jelas 1 ya. B3-nya kan ini ya. B3-nya ini beta kalikan 2. 2 itu karena basisnya 2. Basisnya dari binernya ini. A2-nya berapa? A2-nya ini ya teman-teman ya. Ini A3, A2, A1, A0. Nah, gitu. Jadi kita cari B-nya. Ini kan A2-nya 1 plus 2, 3. Ya. A1-nya kan 0. 0. Nah, B1-nya berapa? Ini kan dari, ingat N-1 ya. Berarti ya ini. B2-nya berapa? B2-nya kan 3 dikalikan dengan basisnya 2. Dan seterusnya hingga ke 0. Jadi kan diiterasi namanya teman-teman. Kita mendapatkan hasil pertama ini, iterasi pertama. Iterasi kedua menjadi 3. Iterasi ketiga menjadi 6. Kemudian iterasi terakhir, pokoknya yang terakhir itu menjadi 13. Oh, berarti kalau kita konversikan 1101 ya, itu menjadi 13 desimal, basis 10. Kan ini ya, biner ke desimal. Gitu ya, gampangannya gitu. Nah, kemudian kalau sebaliknya gimana? Kalau sebaliknya ya tinggal desimal ke biner. Nah, tapi kan berarti kan dia mengubah ke basis 10 ke basis 2. Nah, ini ada sebelum masuk ke algoritma konversi, teman-teman bisa konversikan dulu nih caranya. Konversikan dulu ini ke dalam bentuk ini ya, biner. Nah, kan ini kan 1 kali 10 pangkat 2 plus 8 kali 10 pangkat 1 plus 7 kali 10 pangkat 0. Nah, ini yang ini teman-teman. Ini loh, 1 itu dikonversi ke biner. Ini juga dikonversi ke biner. Semuanya ini dikonversi ke biner. Nah, gitu. Nah, ini kan 1 kan 0001. Kenapa menggunakan 4 bit? Karena kita masuk ke dalam 10-nya ini ya. 10 itu kan 4 bit. Maka dari itu ini menyesuaikan aja. Sebenarnya ditulis 1 pun nggak apa-apa. 001 kali dengan ini ya, 1010 kan 10 ya. 1010 teman-teman mungkin ingat di teknik digital. 1000 itu 8 desimal, 101010, 011 itu adalah 7. Nah, gitu. Nah, nanti dari sini kita bisa langsung konversikan di sini. Nah, B2-nya itu tadi apa? B2 adalah BN sama dengan AN. B2 ini kan tertingginya kan B2 ya, kan ini kan 012. Nah, B2-nya ya A2. A2-nya kan ini ya. Nah, 001. Nah, terus saja 001 gitu. Kemudian B1-nya adalah B1-nya itu adalah A1 ditambah dengan A2, B2 dikalikan dengan basisnya. Basisnya kan kita yang mengkonversi ke biner. Maka dari itu, nah 8 ditambah dengan 1 ya, 001 dikalikan dengan basisnya 10. Nah, kenapa sih kita harus, nah itu tadi, kenapa kita harus mengubahnya dulu ke biner, gara-gara kita langsung di sini tuh nanti akan bentuknya itu adalah biner. Nah, yuk iterasi terakhir ke B0, ya udah, ini kan A0 plus A1 ya, A1 kalikan dengan hasil A1, B1, hasil B1 dikalikan dengan basisnya. Basisnya kan biner, basis desimal yang dibinerkan.
gitu. Biner tuh nggak bisa langsung dikalikan 2 sebenarnya. Yang di sini kan jadi desimal jadi dikalikan 2. Kalau yang di sini kan desimal jadi biner. Nah, gitu. Kemudian nanti kan ini iterasi terakhir ya. Iterasi terakhir ya udah, pokoknya ini ditambah ini aja. Hasilnya 10, 11, 11, 1. Coba aja ini ditambahkan. Nanti 1, 1, 1 tambah 1, 0. Ini menjadi 1. 1, 1, 1, 0, 1 ya. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ini kalau misalnya kita ubah ke desimal ya 187. Coba aja. Dicoba aja. Nah, kayak gitu. Nah, suatu bilangan kan tidak hanya bulat ya, teman-teman. Tapi dia juga ada pecahan. Nah, pecahan di sini juga diterangkan nih. Sama halnya, kalau pecahan itu kan biasanya kalau kita tahu ya, pangkatnya itu kalau bulat itu kan dari atas ke bawah. Kalau ini dari atas ke bawah juga, tetapi dari mulai 0 hingga minus gitu ya. Karena minus itu kan 10 pangkat minus 1 kan 0 jadi seper ya. Jadi seper 10 gitu. Atau seper 100, seper 1000 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ini kan, ini order terendahnya adalah minus 3. Nah, basisnya 10 ya, karena desimal. Nah, ini ya tinggal aja dari 0, tapi hitungannya dari sini ya. Ini dari kiri ke kanan. Kalau tadi kan dari kanan ke kiri. Dari ke kanannya adalah 0 ya, 0 dikalikan 0 pangkat 0 gitu kan. Kemudian 6 dikalikan 10 pangkat 1 dan seterusnya hingga dia itu pangkat order terkecil ya. Pangkat order terkecilnya minus 3 kan di sini, di 5 ini. 0, 1, 2, minus 1, minus 2, minus 3. Gitu. Oke. Terus untuk ini sama aja untuk biner karena dia koma ya sudah, dia dari 0 hingga terkecil ya. Gitu. Nah, ini agak yang agak beda di sini teman-teman, algoritma konversinya atau algoritma penyederhanaannya. Misalnya di sini soalnya ya, apa ini? Oh, ini konversi dari 101 ini ya, 0,101 ke desimal basis 10. Nah, caranya kita menggunakan ini. C0 sama dengan X. X itu apa? X-nya itu ya pertama ini, binernya adalah 0, 1, 0, 1. Kalau dari ini kan kita iterasi sigma ya. Sigma itu kan ditambah itu adalah BK kalikan beta tadi kan apa? Basis ya. Basis dipangkatkan dengan pangkat K. Itu iterasi K itu adalah K saat ini hingga nanti. Nah, tak hingga ya, maksudnya tak hingga itu ya tergantung ini. Ininya itu selesai kapan. Nggak sampai 0, tapi ya kan koma kan nggak tahu sampai komanya berapa. Nah, ini tinggal aja misalnya X-nya yang dari C0 ya. C0 itu adalah 0,101, kemudian BC0 itu adalah ini basis 10. Jadi kita kalikan 10 ya, karena kita mau ubah ke dalam basis 10. Ya udah dikalikan aja. Kalau dikalikan kan ya jadi ini ya. Ini kali ini gitu. Hasilnya 110, 010, kemudian B1-nya ya betanya 10, D0 udah ya dengan ini ya. Nah, kemudian kita pisah ya ini. Kita pisah. Nah, ini B1, BC0. BC0 kan ini ya, 110, 010. Kemudian C1-nya BC0 F. Nah, ini yang perlu kita pahami. Dari mana itu? Dari mana, teman-teman? L sama F. Ayo, dari mana itu? B1-nya dari
Coba teman-teman juga buka nih. Gimana teman-teman? Ya ini ya, kan 110 010. Ya udah, yang B1-nya itu yang depannya, yang C1-nya itu yang belakangnya, belakang koma. C0L itu yang di sini ya. 110, berarti kita ambil yang 6. Yang kedua nanti BC1, BC kan 10 dikalikan hasil yang terakhir tadi ya. BC1, C1 itu kan adalah yang ini 0,01. Kalikan 0,01 hasilnya 10, 10. Nah, berarti yang di sini 10, yang C2 0,1, yang ini 0,1. Begitu seterusnya sampai hingga orde terendah ya. Hingga orde terendah. Sehingga dia itu adalah di sini yang kita ambil adalah yang ini nanti. Sampai C-nya itu sama dengan 0. Ini kan terendah ya. Berarti kan ini kalau kita konversikan ini 6, 10 itu berapa? 2, 101 berapa? 5. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi 0,625 kayak gitu. Hasilnya itu. Nah, diambil B-nya ya. Kita bisa lihat di sini. Yang kita ambil adalah B-nya, kemudian basisnya itu adalah 10. Karena jadi basisnya 10. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke. Sampai ini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan, teman-teman? Aman ya, teman-teman ya. Sampai sini, sampai ke yang konversi ini. Iya. Oke, aman ya. Ada yang minta diupdate. Oke, itu pengantar untuk sistem bilangannya, teman-teman. Jadi ada kita udah punya dua rumus ya, rumus atau persamaan yang dimana numerikalnya itu bisa kita untuk konversi ya. Jadi persamaan konversi menggunakan numerik yaitu biner ke desimal, baik bilangan bulat maupun pecahan ya, pecahan gitu. Nah, di situ kan kalau kita berangkat dari pecahan teman-teman. Bilangan pecahan itu tidak serta-merta itu adalah bilangan yang tidak punya arti ya. Kita harus paham terkait dengan nilai signifikan. Kalau dulu saya belajar itu terkait dengan angka penting ya. Angka penting, misalnya gini angka penting itu 1,0002. Nah, 000 yang di antara dua itu dianggap itu masih penting nolnya. Kecuali kalau 1,000000, nah nolnya itu bisa kita hilangkan. Gitu. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, ini adalah penunjuk ya, penunjuk dari mistar ini atau penggaris gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini itu kan ada tidak berada tepat ya di antara nilai 60, tapi dia itu agak geser ke kiri gitu. Nah,
signifikannya itu dianggap 0,1, maka nilai yang diperoleh adalah 59 atau 59,5. Ya, di sini ini ya. Dianggap ya, ini masih anggapan teman-teman. Nah, anggapan seperti inilah yang dinamakan nanti itu ada namanya galat. Maka dari itu hasil numerikal ya, kita menyelesaikan suatu persamaan itu tuh tidak akan pernah bisa tepat. Jadi numerik itu dia hanya mendekati, nilainya itu mendekati, tetapi kan dalam kita mencari ya, dalam mencari nilai yang tepat itu kan setidaknya galat atau error ya. Error itu ya mendekati 0 setidaknya, jangan besar-besar. Nah, nanti kita bisa tahu teman-teman, nanti kalau misalnya semakin babnya, semakin bab kita pelajari itu, nanti ada beberapa metode-metode yang kita bisa bandingkan ya. Ada ada positif negatifnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Biasanya paling gampang gini, kalau iterasi ya. Kalau kita berbicara tentang metode iterasi itu kalau misalnya iterasinya banyak ya. Iterasinya banyak itu tuh ya akan mendapatkan nilai yang sangat bagus. Galat atau errornya itu kecil sekali. Tetapi ingat komputasinya ya, atau waktu untuk mengkomputasi itu kan beriterasi terus-menerus. Nah, itulah sangat lama sekali. Nah, kenapa sih kita numerik itu harus dipelajari ya? Banyak metode sesuai dengan tesnya ya. Yang paling kita ingin dapatkan adalah bagaimana membuat suatu metode numerik untuk menyelesaikan masalah yang nantinya itu mendapatkan error yang sangat kecil, tetapi secara perhitungan iterasinya itu waktu yang dibutuhkan sangat tidak terlalu banyak, tapi kalau bisa ya sekecil mungkin waktunya, jadi singkat gitu. Nah, itu kenapa teman-teman harus belajar tentang numerik ya. Sekali lagi, numerik itu adalah suatu metode yang bisa menyelesaikan hampir seluruh hal kasus matematik ya. Kasus matematik kita butuh matematika dimanapun sebenarnya, model matematiknya kayak gitu. Nah, ini namanya nilai signifikan ya. Nilai signifikan 1, kalau misalnya 1 dianggapnya ketelitiannya itu 1 ya, maka dari itu dia 59 atau 60. Tapi kalau misalnya ketelitiannya lebih kecil 0,1 yaitu adalah 59. Ini ya, nah 0,1 intinya ya 59 itu bisa 59,8 boleh. Itu diantaranya itu. Tapi kalau ini diperoleh bisa langsung dibulatkan 59 atau 59,5. Itu ya. Gitu. Ini maksudnya menurut saya lebih tepatnya adalah, mungkin saya salah nulis ya. Kalau 59 sampai 59,5 ketelitiannya adalah nilai signifikannya adalah 0,5. Harusnya gitu. Nah, kalau 0,1 bisa aja di sini 0,59,8. Gitu, 59,1. Jadi iterasinya 59, 59,1, 59,2 dan sampai 60 gitu. Kemudian ada angka signifikan. Tadi kan nilai signifikan ya teman-teman ya. Nilai signifikan itu adalah range. Kita bisa menyebutnya 59 atau 60 nggak apa-apa lah gitu. Ya ada nggak apa-apa lah gitu. Kemudian angka signifikan ya. Nah, kita bisa pahami di sini. Angka signifikan itu juga bisa kita anggap sebagai angka penting ya. Nama lainnya adalah angka penting. Ini sebenarnya sangat-sangat digunakan untuk dalam teman-teman mendapatkan alat ukur dan pengukuran kemarin. Ini harusnya digunakan. Nah, poin-poinnya apa? Misalnya gini. Ini adalah acuan kita teman-teman. Angka pentingnya itu berapa sih sebenarnya? Nah, suatu kasus teman-teman, dia itu kadang butuh 5 angka penting. Dia itu butuh 6 angka penting. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena itu kan berhubungan dengan ketelitian. Kalau misalnya perhitungan ada suatu alat yang dia itu harus ketelitiannya sangat tinggi gitu. Maka dari itu dia standarnya adalah berapa angka penting gitu. Ya. Nah, kalau di sini acuannya adalah setiap angka yang tidak nol. Ya, ini teman-teman bisa
bisa pahami di sini ya. Tidak nol merupakan angka signifikan yang tidak nol ya. Tapi ingat, misal 82 memiliki dua angka penting ya. Signifikannya adalah 8 dan 2. Sedangkan 1, 2, 3,45 memiliki 5 angka penting. Walaupun dia koma ya. Angka signifikannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kedua nih. Jadi di sini kita tidak berhenti ya. Di sini kita belum bisa berhenti bahwa yang tidak nol merupakan angka signifikan. Nah, oke, ini jelas ya. Nah, di sini ada lagi acuan yang lain. Angka nol yang terletak di antara bukan nol. Nah, ini ya. Nol yang terletak di antara nol. Misalnya 2021 itu dianggapnya angka penting. Ya, teman-teman. Kemudian, angka nol yang terletak di akhir berada di kanan koma, ya, berarti desimal, merupakan angka penting. Nah, di sini ya, ini kan di antara ya, dia bilang misal 10080. Nah, ini dianggap angka penting ternyata teman-teman. Memiliki 5 angka penting. Nolnya di sini masih angka penting. Nah, walaupun di kanan koma, berarti dimasuknya koma gitu. Terus kemudian angka 0 sebelah kiri dari angka pertama bukan 0 ya, merupakan bukan angka signifikan atau angka penting. Misalnya 0,008, berarti dia cuma memiliki satu angka penting. Nah, ini yang kadang kita kebalik-balik. Nah, angka penting itu harusnya memang kayak gitu, teman-teman. Kalau misalnya nih teman-teman, dari suatu pengukuran yang dibutuhkan adalah 2 angka penting. Nah, ketemu tuh 0,008. Kalau misalnya pengen kita 2 angka penting gimana teman-teman? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tinggal tambahkan 0 di sebelah kanannya, 8. Berarti dia memiliki 2 angka penting. Kayak gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Nah, kemudian di sisi lain pembulatan. Nah, ini pembulatan nih, teman-teman. Pembulatan juga ada aturannya. Pembulatan itu ada aturannya. Yang pertama ya, pembulatan itu jika bilangan yang dibuang kurang dari setengah, yang dibuang itu kurang dari setengah satuan dari tempat yang ke N, maka angka yang ke N tetap tidak berubah. Misalnya gimana? 1 dibuang 0,25, kan masih 0,75 toh. Pembulatannya itu ke atas, jadi tetap 1. Itu. Kemudian yang kedua, jika bilangan yang dibuang lebih dari setengah dari tempat yang ke N, maka angka yang ke N ditambah dengan 1. Gimana itu teman-teman? Angka yang ke N, maka angka yang ke N ditambah dengan 1. Lebih dari setengah, satuan dari tempat yang ke N. Oh, ini gini mungkin. Gini ya teman-teman ya, misalnya ya. 5, bukan mungkin sini, benernya gini. Misalnya kita punya nilai angka 5. Kemudian kita buang setengahnya. Buang setengahnya itu misalnya 2,75. Itu lebih dari setengahnya kan, ke N. Maka angka yang ke N ditambah dengan 1 dulu. Berarti kan 5 plus 1 nanti dibuangnya menjadi kan jadi 2,25, nanti tambahkan 1. Itu sih ini. Ini tuh kayak gitu. Jadi tetap 3 gitu. Pembulatannya tuh ketiga, bukan kedua. Nah, tapi kalau dulu teman-teman, ini angka signifikan ya. Gampangannya gini. Ini paling gampangannya gini. Misalnya kita ini pembulatan satu apa ya, bilangan bulat gitu. Misalnya 2,5 jadi 1, jadi 3 gitu. Jadi langsung pembulatan ke atas ke bawah. Nah, kalau saya dulu misalnya gini, ada nilai 2,554 ya.
Nah, saya bulatkan tuh dua angka di belakang koma, kayak gitu misalnya. 2554 itu kan kurang dari apa? 4 itu kan kurang dari 5 ya. Maka dari itu saya bulatkan misalnya 2554. Nah, ya udah. Yang saya bulatkan adalah berarti 255. Tapi kalau misalnya 2556 jadi 256 nanti. Gitu. Melebihi dari 5 dan kurang dari 5 atau 5. Kalau 5 ini tergantung jejernya itu adalah dia bilangan genap atau ganjil. Nah, itu nanti dia aja. Itu ada aturannya ketika kita membulatkan suatu bilangan. Desimal apalagi. Nah, yang terakhir ini kalau yang disignifikan angka signifikan, jika bilangan yang dibuang tepat setengah satuan dalam tempat yang ke n, maka angka yang ke n tidak berubah. Jika angka ke n adalah genap atau angka ke n ditambah dengan 1, jika angka yang ke n gasal, dengan kata lain perkataan membulatkan demikian sehingga angka ke n adalah genap. Ini pusing kayak mana nih? Ini kita skip aja. Insya Allah ini masih ada beberapa yang kurang tepat nih waktu saya buat ini. Ini kita bisa gantilah nanti. Oke ya. Nah, itu terkait dengan angka signifikan dan nilai signifikan. Ya. Gitu. Angka signifikan itu adalah berapa sih signifikansi dari suatu kandungan suatu nilai gitu. Oke. Nah, kemudian next ke materi berikutnya yaitu adalah akurasi dan presisi. Gampangannya gini teman-teman. Ini ada suatu yang kayak busur ya, tempat busur kayak panahan gitu. Kemudian ada beberapa anak panah yang dipanahkan ke dalam bentuk sasaran itu. Nah, akurasi dan presisi itu coba teman-teman. Yang A ini apa? Dia akurat dan presisi nggak? Yang ke A. Iya, Pak. Tujuannya adalah di bundaran tengah-tengah, paling tengah-tengah. Yang pertama itu akurat dan presisi nggak? Iya, Pak. Yang ini akurat dan presisi nggak? Yang A. Coba jawab nggak? Dia akurat nggak? Dia presisi nggak? Gitu. Akurat sama presisi, Pak. Oke, sip. Yang nomor 2, dia presisi akurat nggak? Nggak akurat tapi presisi. Oke. Yang 3, akurat presisi nggak? Yang nomor 3, akurat presisi nggak? Dia akurat nggak? Dia presisi nggak? Akurat Tidak. tapi nggak presisi, Pak. Itu mah kayaknya. Yang D, dia akurat nggak? Dia presisi nggak? Teman-teman. Nggak akurat, Pak. Kayaknya itu. Sama nggak presisi juga kayaknya. Itu nyebar soalnya. Oke, benar ya. Berarti bisa kita simpulkan teman-teman. Kalau misalnya gini gampangannya, akurat, kita membahas akurat dulu. Kalau semisalnya itu yang kita inginkan suatu data itu adalah nilainya 1, ya. Nilainya itu 1.
tetap. Terus kemudian kita nembak ke nilai 1 itu. Nah, 5 kali uji coba. Nah, dia berada di nilai angka 1 semua. Nah, dia berada di angka 1 semua. Nah, dia jelas akurat ya teman-teman. Karena dia masuk ke dalam nilai 1. Presisi, jelas presisi. Karena kelima-limanya dia masuk dalam range angka 1. Ya. Oke. Itulah akurat dan presisi. Terus kemudian kalau misalnya yang kita lihat B, ya yang B dan yang tengah-tengah itu dianalogikan nilai 1 ya. Dari 5 tembakan itu dia berada di range angka 3. 5-5-nya di 3. Nah, dia presisi teman-teman. Di 3 gitu. Presisinya di nilai 3. Tapi tidak akurat. Kenapa? Bola yang dibutuhkan kan 1, nilai 1 gitu. Jadi dari 5 percobaan itu dia memiliki presisi yang tinggi karena semuanya di skop nilai 3. Tetapi yang tidak akurat karena yang dibutuhkan itu nilai 1. Tujuannya itu nilai 1. Gitu. Ya, yang C sebenarnya kalau gini ya teman-teman, yang C itu sebenarnya ada satu usaha yang dia itu tepat di nilai range angka 1, tetapi cuma 1 ya, tetapi cuma 1. Nah, akurat jelas. Nah, tapi tidak presisi karena keempat-empatnya dia kemana-mana tuh teman-teman. Ada yang di 2, ada yang di 3 gitu kan, kayak gitu. Jadi teman-teman mudah ya memahami antara akurat itu jelas apa yang dituju, dia tertembak di sana ya, akurasi. Tapi akurasi kan tidak ada namanya itu ada persentasenya. Dari kalau 5 itu ya, kalau 5 itu dia cuma 1 berarti yang akuratnya itu cuma 20%. Nah, maka dari itu sebenarnya teman-teman kalau kita berbicara tentang akurasi yang bagus, akurasi itu harusnya disertai dengan presisi. Kayak gitu. Tidak bisa dengan akurat saja, tetapi harus ada presisinya. Nah, gitu. Gitu ya. Itu akurat dan presisi kayak gitu. Gampangannya gitu. Perbedaannya kayak gitu. Nah, ini pendekatan ya, ini pendekatan error. Kalau cuman ini pembulatan ya teman-teman yang saya tadi omongkan yang saya singgung. Di sini itu kesalahan numerik itu terjadi karena ada 3 sebenarnya, 3 tumpuan utama. Apa aja sih sebenarnya? Yang pertama adalah kesalahan bawaan. Kesalahan bawaan itu adalah misalnya gini teman-teman. Ya, alat misalnya kalau kita mengukurnya dengan alat ukur multimeter gitu, ya multimeternya itu kan ada bawaan kesalahannya. Jadi itu bukan dari pengamatnya, bukan dari orang yang mengukurnya, tetapi dari alatnya. Itu namanya kesalahan bawaan. Itu analoginya gitu. Kemudian ya ini ada kesalahan pembulatan. Kalau kesalahan pembulatan ini adalah human error. Ya, human error. Misalnya 3142851 yang dibulatkan menjadi 319. Nah, ini dianggap salah. Nah, kenapa? Karena ya kembali lagi dia mintanya itu angka penting karena ya kita berbicara tentang angka signifikan ya. 28571 itu dia masih angka penting gitu. Nah, terus kemudian pembulatannya 1,42 padahal masih ada 28571. Nah, ini dalam suatu numerical itu pembulatannya nggak boleh ya gitu. Intinya itu harus ada ketelitiannya.
Kemudian yang ketiga adalah kesalahan pemotongan. Nah, ini kesalahan pemotongan itu apa sih yang maksud? Nah, yang sudah saya singgung tadi juga ya, dia potong 4, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 7 angka signifikan menjadi 4, 1, 2, 3, 6. 2, 3, 6 ya, 5 angka signifikan. Itu tidak boleh. Tidak boleh langsung dipotong. Nah, kayak gitu teman-teman. Karena kenapa kalau kayak gini itu tidak boleh dibulatkan, tidak boleh dipotong gitu ya. Karena ketika kita bulatkan, ketika kita bulatkan atau kita potong, itu kan errornya akan semakin lebih besar teman-teman. Errornya pasti akan lebih besar. Walaupun 0, ya, sekali lagi walaupun 0, itu kalau di mesin yang sangat ketelitiannya tinggi ya itu sangat pengaruh banget. Nah ini cuman bagaimana sih kita mendapatkan persentase errornya? Persentase errornya itu ya cuman error saat itu dibagi dengan error fraksial dikalikan 100%. Ini paling gampang ini paling gampang ini. Misalnya X yang sekarang itu dikurangi X yang tadi dibagi X yang sekarang. Error yang sekarang dikurangi error yang tadi dibagi error yang sekarang. Itu dikalikan 100%. Nah kayak gitu. Itu namanya errornya. Error numerik ya. Oke. Ini maksudnya gini teman-teman. Error yang dalam bentuk persentase. Gitu aja. Error dalam bentuk persentase. Nah teman-teman, untuk praktek ini tinggal di copy aja. Ini udah saya buatkan nih. Ini dicoba aja. Kemudian nanti ada tugasnya. Buatlah program bahasa Jawa konversi bilangan desimal ke binar, sebaliknya. Buatlah program pengajakan nilai signifikan dari sebuah masukan nilai desimal. Nah, nilai signifikan itu acuannya ini ya teman-teman ya. Acuannya yang tadi kita bahas nilai signifikan. Angka signifikan maksud saya mungkin ya. Ini angka signifikan yang ini. Nah, misalnya kita masukkan 0,008, oh berarti dia satu angka penting gitu. Satu angka signifikan. Angka signifikan ya, bukan nilai signifikan. Angka signifikan. Yang di sini nomor 2, yang latihan nomor 2. Ini angka signifikan. Angka signifikan. Oke, ini penggunaan bahasa C++. Yang ini apa sih? Konversi bilangan desimal ke binar, sebaliknya menggunakan algoritma konversi ya. Nah, ini kan yang saya buat ini itu kan bukan menggunakan Ini bukan menggunakan algoritma konversi. Ini adalah saya programnya itu berdasarkan teman-teman kemarin konversinya menggunakan teknik digital mungkin ya. Ya, yang belum menggunakan algoritma konversi. Nah, nanti algoritma konversi kan yang ini. Jadi kan ada 2 algoritma konversi ya. Yang ini ya. Ini sama yang ini. Ini kan bisa diiterasikan. Nah, gampangannya seperti itu teman-teman. Kita coba aja ya. Ini cuma copy aja sih. Nanti kalau teman-teman itu kesulitan untuk yang nomor 1, nomor 2, boleh WA saya aja, nanti saya ajarin caranya gimana. Nggak apa-apa. Tapi memang harus nambah waktu ya di luar kuliah ya. Oke, kita coba aja teman-teman. Konversi ya. Nah, ini kita copy aja teman-teman. Ini,
nggak bisa langsung copy ya, ternyata saya buatnya Angkanya ngikut Pak. agak Tadi juga saya coba. angkanya ikut. Ya wis, dihilangin satu-satu. Nah, void itu aneh ya teman-teman. Void itu ya sorry ya, ini saya menggunakan fungsi ya, buat fungsi. Mungkin teman-teman sekalian belajar di pemrograman. Oh ini. Nah, tangannya ikut ya. Teman-teman sekalian bisa ini int main. Nah, return conf value itu nggak di situ harusnya. Ya. Misalnya ini ya. Menu berantakan ya. Berantakan nih yang ini. Tulis ya. Satu ya. Apa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, in. Masukkan ke submenu. Ini bisa naik ya.
banyak nih. Udah, copy aja. Save. Tuh. Harus dicek lagi nanti ini. Dari else ya, dari else. Else if 2 ini ya sama ini ya. L di sini ada double ini ya. Kemudian nah Jepang ya. Alright. Ini sama dengan kali 2. Kemudian ini menu 1 fallback oke. Oh di sini mana? Lagi konversi biner. Oh kan, ini oke. Iya, base 10 atau ini dia kan well template value, last digit yang value, base 2. Oke, cuma sampai sini. Base 10 nih. Yes, plus. Oke, tambah nih. Oke, kita coba aja. Oke. Itu apa nih? Oh ya, udah belum? ACC saya nggak ada di waiting room.
Oke, ini udah teman-teman. Ini fungsi utama, iterasi pertama di Remind, ini fungsi-fungsi ya. Nah, teman-teman kalau C++ harus menggunakan ini ya, using namespace std ini standarnya. Terus kita copy lagi. Nah, semangat nih. Copy. Switch ya, ini switch case. Teman-teman nanti akan diajari di decision making. Oke, ini dari mana? Nah, ini udah. Jangan lupa kurung kurawalnya. Ini switch case ya, ini switch itu ya if lah. Sub menu satu nih. Benar nggak? Oke. Terus kalian nyobain ya. Nah, suksesnya udah break 4 ya. Keempat kok nggak ada breaknya? Oh, masih belum ya. Masukkan nilai pintu OJT konversi pintu OJT 8 adalah di sini ini ya. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan return 0 atau gets ya, gets close itu juga bisa. Nah, kita coba ya. Kalau saya menggunakan ini ya, menggunakan Code Vision, Code Vision Visual Studio Code. Ada yang error. Mana nih? Konversi biner was not there. Oh, ada 19-nya. Kita ulangi build. Nah, bisa ya. Kita mau konversi bilangan apa lagi? Bulat dulu aja ya, 1. Masukkan 1. Kemudian menu 1 kok. Oh iya kan belum tahu ya. Sorry. Tak kill dulu. Nah ini kan belum kita ganti ya. Kita ganti. Ke sini ya. Desimal oktal. Desimal. Benar ke oktal. Kita build lagi. Nah, berapa nih teman-teman? Desimal tuh biner dulu deh. 1 ya. Masukkan nilai desimalnya ya berapa? 10 ya. Nah, ini ya adalah 1010. Nah, ini hasilnya saya kalau di Visual Studio Code itu ada ininya. Alhamdulillah.
adalah ini ya. Ini kita tambahin ini, bro. Bro. Out NDL. NDL ya. Kali ya. Oke, nah kita launching lagi. Oh, nggak bisa ya NDL. Oke. Oke, satu biner ke desimal ya. 3 binernya berapa ya? Misalnya 0 1 1 1 misalnya. Nah, 7 ya. Hasil konversinya 7. Oke, kita coba lagi teman-teman yang bagian ini. Apa? 2. Hanya pecahan binernya berapa? Binernya 0,101. Hasilnya berapa? 0625. Jadi kalau koma pecahan 010 kan sebenarnya kan 6 ya teman-teman ya. 101 tuh 5 ya. Enggak seperti itu teman-teman, tapi beda ya tadi konversinya. Nah, kalau 101 dia bilangan bulat, dia pastinya 5 gitu. Kita coba lagi. Ini apa namanya tadi? Konversi ya, bilangan. Oke. Apa nih? Yang oktal kan teman-teman tahu ya 8 ya, basisnya 8 kalau oktal. Coba kedua. Oke, ini berapa? Misalnya 32. Nah, oktalnya 40. Nanti teman-teman cari tahu aja biner oktal itu kayak gimana konversinya ke oktal. Nah, di situ teman-teman. Nah, ini praktikumnya seperti itu. Nanti teman-teman ada tugas ya sama latihan sama tugasnya di sini. Nah, programnya ada. Jadi ini tetap tetap disimulasikan yang di sini dipraktekkan. Kemudian teman-teman buat 2 program. Nanti kalau ya itu sekali lagi teman-teman kesulitan bisa kita tambah waktu jam aja di luar kuliah ya. Nah, pelaporannya kayak gimana? Ini yang pelaporannya yang agak sedikit. Mungkin di sini ya teman-teman, saya tidak akan membuat ini saya pengen di sini karena praktek ya, terapan. Nggak usah ada pembahasan. Tidak usah ada pembahasan. Tetapi teman-teman harus nilainya sangat-sangat tergantung pada ini. Monggo bisa ditulis ya. Yang pertama itu adalah flowchart hasil program sama hasil. Dah itu aja. Flowchart program sama hasil. Di situ saya akan bisa ngecek teman-teman benar atau salah sebenarnya dari flowchartnya. Itu aja teman-teman. Waktunya pengumpulan 1 minggu. Monggo bisa dibuat flowchartnya, bisa dibuat ini teman-teman. Misalnya ini ya, menu ini. Oke ya, deal teman-teman. Tidak perlu ada pembahasan, tapi teman-teman fokus untuk bisa membuat flowchart program sama hasilnya yang benar. Kalau salah bisa lagi. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ya, smart.
Ini masih saya hidden ya. Oh, yang di sini. Nah, ini bukan. Ini nanti saya akan petakan lagi karena usernya itu tidak hanya teman-teman, ini dipakai 2021 juga keangkatan sama Gika. Nanti saya pilahin lagi. Oh, grup ya. Nah, ini belum saya masukkan ya, Wates teman-teman. Saya harus memetakan ininya. Nah, dari 2019 ya. Harus memetakan nama-namanya. Teman-teman jangan lupa join. Nanti ditunggu aja, saya petakan dulu teman-teman di grup yang tadi. Kemudian saya akan tambahkan di sini satu untuk laporan ini ya, pengumpulan tugas, laporan praktikum. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, untuk aplikasi yang digunakan itu aplikasi apa ya Pak? Kode blok bisa Mas, kode blok atau Dev C++. Ini saya menggunakan Visual Studio Code sih. Bebas Mas. Yang paling ini aja, Dev C++ saya. Ringan banget ya, ini Visual Bos. Download aja, ringan banget kok. Berarti pakai Dev C++ saja ya Pak? Boleh. Atau kalau teman-teman pengen ke ini ya Mas, kalau misalnya pengen ke online pakai Replit ya, Replit C++, Replit online itu boleh juga. Monggo aja teman-teman. Ini compiler kok. Ada lagi teman-teman? Pak, izin bertanya Pak. Boleh Mas? Kan ini yang misalkan kalau udah di listing programnya itu kan udah ada nih hasilnya. Terus kan ngikut yang tugas-tugas itu Pak, kayak yang konversi desimal, biner, terus yang ke nilai signifikan, berarti itu lah di screenshot di apa bagian hasil berarti ya Pak? Screenshot bagian hasil. Nanti kan mau cuma dijelasin lagi gitu Pak atau gimana Pak? Maksudnya? Enggak, tadi cuman saya minta flowchart. Flowchart itu yang bagian diagram alir. Flowchart ya, flowchart program sama hasil. Udah, nggak usah pakai pembahasan. Oh. Jadi nanti isinya cuma itu Mas. Jadi misalnya bab 1 flowchart, nanti dibagi 3 ya. Yang pertama adalah program konversi bulat ini, ya, nanti judulnya bebas. Program 1, program 2, program 3 gitu. Hasil 1, hasil 2, hasil 3.
Ya udah, makasih Pak. Ya. Oke ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman slow dan pengen belajar lebih lanjut bagaimana programnya, saya dihubungi aja nggak apa-apa. Nanti saya alokasikan waktu di luar jam kuliah biar teman-teman ya slow juga, saya juga slow. Nah, sementara seperti itu ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa di grup atau by PM. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya.